Nah, sekarang kita akan berkenalan bentuk operator yang kedua, bukan operator gradien ya, yaitu Mark and Hildred edge operator. Nah, di sini ada sebelum di sini dia menggunakan turunan kedua. Nah, jadi menggunakan turunan kedua, tapi sebelum diterapkan turunan kedua, citra itu di smoothing dengan menggunakan Gaussian filtering. Ini sudah pernah, nanti kalian pelajari lagi, kalian lihat lagi materi di smoothing filter, itu ada bagaimana cara mendapatkan filter Gaussian, tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian setelah itu digunakan Laplacian, hasil yang sudah disemut tadi, smoothing kemudian di Laplacian. Nah, terkadang itu digabungkan menjadi satu. Jadi dua proses tadi, proses smoothing, kemudian ada proses Laplacian, itu digabungkan menjadi satu, jadi operasinya menjadi seperti ini. Ya. Ini disebut dengan fungsi Laplacian of Gaussian. Jadi Laplacian of Gaussian itu adalah sebuah filter yang sebenarnya adalah dua tahap ini menjadi satu. Ya. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Dan itu bisa kalian turunkan sendiri, misalkan kita ingin mencari nilai Laplacian of Gaussian, kita bisa terapkan seperti kita mencari fungsi Gaussian ya, tinggal ganti operasinya, ganti fungsinya. Ini kita gunakan fungsi yang seperti ini. Ini adalah fungsi Laplacian of Gaussian. Ini contoh salah satu hasil ya dari Laplacian of Gaussian. Kemudian ini implementasinya untuk Laplacian of Gaussian di MATLAB seperti ini. Kalian bisa coba, hasilnya tergantung dari nilai sigma dan ukuran dari filternya. 3 kali 3 kah, 5 kali 5 kah. Kalau sigma ini menunjukkan apa? Masih ingat? Ya, menunjukkan lebar ya, lebar dari kurva normal ya. Semakin besar ya dia akan semakin lebar. Semakin kecil dia semakin tinggi. Oke. Ini kita lihat sekarang. Nah ini misalkan Gaussian of Laplacian-nya seperti apa hasilnya? Bentuknya seperti hasilnya adalah sebuah matrik ya, matrik filter max ya. Misalkan saya punya sigmanya 2, ukurannya 5 kali 5. Ya, maka hasilnya jadi seperti ini. Ya, nanti inilah yang nanti kita terapkan, kita implementasikan untuk mendapatkan hasil dari Laplacian of Gaussian yang seperti ini. Setelah dilakukan Laplacian of Gaussian, di sini dia tidak melakukan thresholding ya, tidak menggunakan thresholding untuk mendapatkan tepinya, tapi melakukan satu proses yang disebut dengan zero crossing detection. Apa itu zero crossing detection? Jadi untuk menentukan edge-nya, dia menggunakan aturan untuk menentukan bahwa dia adalah edge atau bukan, itu dengan zero crossing detection. Jadi zero crossing detection itu adalah sebuah titik di mana dia diapit oleh sebuah nilai yang tinggi, yang besar ya, puncak gitu ya. Ini gambarannya. Jadi puncaknya
Jadi dia diapit oleh sebuah nilai besar, puncak, dan sebuah nilai yang rendah. Atau apa namanya, kalau ini ya, kalau kita sebut peak gitu ya, peak yang tinggi itu peak, lembah ya, yang bawah itu lembahnya gitu ya. Jadi dia diapit satu nilai maksimum, satu nilai minimum. Jadi dia adalah sebuah nilai yang di tengah-tengah antara nilai minimum dan nilai maksimum. Ini yang disebut dengan zero crossing. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Itu dengan menggunakan sama ya, jendela ketetanggaan ukuran 3x3, di mana dia dipecah menjadi 4 bagian. Ya. Daerah merah, daerah ini, daerah merah, daerah hijau, daerah biru, dan daerah kuning. Di mana masing-masing daerah ini, kita cari berapa nilai maksimum dan berapa nilai minimum. Sorry. Jadi semuanya dijumlahkan ya. Semua daerah yang merah dijumlahkan, semua daerah yang hijau dijumlahkan ini. Daerah yang biru dijumlahkan dan daerah yang kuning semua dijumlahkan. Nah, hasilnya kita lihat dari keempat nilai ini, berarti kan kita nanti dapatkan 4 nilai ya, integer 1, integer 2, integer 3, dan integer 4. Diambil berapa nilainya yang paling maksimum dan berapa nilainya yang paling minimum. Nah, nilai di pusat X ini, ya, itu kalau dia di antara nilai maksimum dan minimum, maka ya, nilai X ini diganti dengan 255. Artinya dia adalah tepinya. Jadi kita pilih dia sebagai tepinya. Begitu. Jadi kapan X itu ya, dia merupakan tepi kalau nilainya ini adalah antara nilai maksimum dan nilai minimum. Ya, jadi seperti itu. Ini implementasinya. Nah, ini contoh hasil zero crossing detection-nya untuk sigma 1 ini ya. Ini untuk yang Laplacian of Gaussian-nya dengan sigma 1, ini sigma 3 dan ini sigma 6. Nah, ini akan terlihat bedanya. Memang untuk yang metode ini, Harmar and Hildreth edge operator ini, dia sebenarnya lebih ditujukan untuk art, ya, untuk seni. Ini kita lihat hasilnya. Dia seperti menggambarkan pola-pola dari gambarnya ini menjadi sebuah bentuk karya seni ya. Itu. Ini implementasinya dari secara keseluruhan ya. Jadi setelah di Gaussian, kemudian setelah itu ya, ini filternya dari Laplacian of Gaussian, sama di filter yang biasa dengan Gaussian of Laplacian. Kemudian dilakukan operasi zero crossing detection. Kita lihat contohnya. Kita menggunakan gambar yang sama ya, I yang sama. Kita coba untuk sigmanya adalah 2, H size-nya, ukuran dari filter Laplacian of Gaussian-nya. Misalkan saya gunakan 5x5 ya.
kita lihat hasilnya. Sorry, terlalu ini kayaknya. Jadi kalau kita memberikan sigmanya itu terlalu besar, sedangkan ukuran filternya terlalu kecil, ini dia seolah-olah akan dismoothing sehingga hilang. Ya, jadi tidak akan terlihat. Tadi menggunakan 2 dan 5 dia tidak terlihat. Kita coba untuk ukuran filternya yang kecil, 1,3 juga tidak terlihat. Ukuran filter yang 7. Nah ini, ya. Jadi pengaruh ya, ukuran filter dengan ukuran sigma juga berpengaruh terhadap hasilnya. Nanti coba-coba. Baik, yang terakhir. Nah,